Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Delapan Menteri Jokowi dikabarkan tertular COVID-19. Siapa sajakah mereka? Setidaknya ada 8 anggota Kabinet Indonesia Maju Jokowi telah terpapar COVID-19 sejak awal pandemi. Namun hanya sebagian yang mengumumkan status positif itu, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, serta Menteri Agama Fahrul Razi. 5 orang lainnya, yaitu 4 menteri dan 1 kepala badan, sejauh ini tidak mendeklarasikan statusnya. Padahal pengumuman ini sangat penting untuk memudahkan pelacakan kasus positif COVID-19. Sejumlah anggota kabinet yang dimintai konfirmasi membenarkan konfirmasi itu. Ya betul, tapi sudah sembuh, kata seorang menteri yang tidak bersedia disebutkan namanya. Sebelumnya salah satu menteri yang disebut-sebut terpapar COVID-19 adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widiawati tidak menjawab pertanyaan apakah Menteri Terawan terpapar COVID-19. Bapak Terawan sehat dan tetap aktivitas rutin, begitu ujarnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kini sudah pulih kembali setelah sebelumnya dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dari catatan Detikcom, Budi Karya yang menjadi petinggi negara pertama di Indonesia yang terjangkit virus corona. Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga. Begitu kata Mensesnek Pratikno saat melakukan pengumuman kondisi Budi Karya di Gedung Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada hari Sabtu 14 Maret yang lalu. Budi Karya dinyatakan positif corona pada 14 Maret. Dia sempat drop dan terbaring di rumah sakit karena corona. Saat dirawat, Budi Karya menjalani tes PCR pertama dan hasilnya dinyatakan negatif. Namun 15 hari kemudian Menhub dinyatakan positif setelah menjalankan tes yang kedua. Pada 27 April, Budi Karya dinyatakan sembuh oleh Dr. Budi Sulistia, Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto. Setelah sembuh, Budi Karya langsung tancap gas bekerja dan aktif kembali sebagai menteri. Saat ini, Menhub Budi Karya Sumadi dalam kondisi sehat dan telah aktif kembali sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 April 2020. Pihak RSPAD pun yang merawat Menhub juga telah menegaskan bahwa hasil 2 tes PCR terakhir juga membuktikan Menhub telah bebas COVID-19. Tulis pihak Kemenhub. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Menteri KKP Edi Prabowo menjadi daftar kedua menteri yang terpapar positif corona. Informasi terpaparnya Edi di awalnya dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR Daniel Johan. Daniel mengatakan Edi Prabowo dikabarkan positif COVID-19 sejak hari Kamis 3 September. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari salah satu staf di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, kabar yang saya dapat seperti itu. Kamis tanggal 3 September dari staf di dalam kementerian. Begitu kata Daniel saat dimintai konfirmasi pada hari Selasa 8 September. Komisi 4 DPR adalah mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Partai Gerindra pun juga angkat bicara terkait hal ini. Elit Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberitahukan perkembangan kondisi kadernya yang juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dasko menyebut Edi memang sempat masuk ruang ICU dan kini kondisinya sudah negatif virus corona. Dasko pun juga memastikan keadaan Edi saat ini baik-baik saja. Menurutnya, Edi dalam keadaan sadar saat dimasukkan ke dalam ruang ICU. Menteri Agama Fahrul Razi. Terbaru ialah Menteri Agama Fahrul Razi yang menjadi daftar ketiga menteri terpapar corona. Fahrul Razi diketahui positif dari hasil swab pada 17 September. Kondisi Fahrul Razi pun kini dilaporkan baik. Pada 17 September, Menak melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah, kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau secara baik. Tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Terang staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam keterangannya pada hari Senin 21 September. Fahrul Razi kini tengah isolasi mandiri.
Fahru Razi yang terkonfirmasi positif corona mematuhi protokol kesehatan dengan isolasi mandiri. Meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menak tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Ini merupakan bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar, serta Menak bisa lekas sembuh. Semoga hasil swab berikutnya pun negatif, sehingga Menak dapat menjalankan tugasnya kembali. Begitu lanjutnya. Jubir Kementerian Agama Oman Fathur Rahman menambahkan, Menak sementara ini akan berfokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menak sudah mengkoordinasikan dengan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama serta memberikan arahan kepada para pejabat yang terkait. Pelaksanaan program Kemenak utamanya dalam ikut mencegah penyebaran COVID-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menak. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel, ujar Oman. Menak minta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan, koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring. Begitu lanjutnya. Menteri Agama Fahrul Razi positif COVID-19. Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi terpapar virus corona atau COVID-19, namun ia dipastikan tidak mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Kabar tersebut disampaikan oleh staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Pada 17 September, Menak melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau secara baik. Tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Begitu kata Kevin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada hari Senin, 21 September. Kevin pun juga mengungkapkan bahwa Menak Fahrul dalam kondisi yang baik. Saat ini dirinya tengah menjalani proses isolasi. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Begitu ujarnya. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar, serta Menak bisa lekas sembuh. Semoga hasil swab tes berikutnya negatif, sehingga Menak dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali. Begitu imbuh Kevin. Menak Fahrul Razi menjadi menteri ketiga yang terpapar virus corona. Menteri Agama Fahrul Razi dinyatakan positif virus corona COVID-19. Fahrul Razi pun menambah daftar menteri yang terpapar corona setelah Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri KP yaitu Edi Prabowo. Dua menteri sebelumnya, Budi Karya dan Edi Prabowo, yang terinfeksi virus corona ini sudah ada dinyatakan sembuh. Namun Edi masih dalam perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Beredar foto para anggota DPR yang tidak jaga jarak usai sidang RUU Cipta Kerja. Beredar foto sejumlah pimpinan dan juga anggota Badan Legislasi DPR yang melakukan swafoto. Foto itu kemudian menjadi sebuah sorotan karena posisi mereka yang tidak menjaga jarak meskipun telah menggunakan masker. Terlebih dari keterangannya, foto diambil seusai Balik DPR melalui Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pembahasan tingkat 1 dan kemudian bersama dengan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke tingkat 2 untuk pengesahan di rapat paripurna. Aktivis pro-demokrasi Lini Zurlia melalui cuitannya di akun Twitter @LiniZki turut mengunggah foto terkait. Dalam cuitannya, ia mempersilahkan netizen untuk memberikan komentar atas aksi swafoto para wakil rakyat. Swafoto usai sidang pengambilan keputusan tingkat 1 Omnibus Law di malam minggu. Netizen sekalian dipersilahkan meninggalkan komentar di kolom reply. Cuit Lina pada Sabtu 4 Oktober seperti dikutip dari suara.com. Adapun dalam foto tersebut terlihat Ketua Balik Supratman Andi Aktas, kemudian Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi dan anggota Balik lain seperti Kristina Aryani dan juga Arteria Dahlan. Kekinian, redaksi masih terus melakukan konfirmasi terhadap para anggota DPR yang wajahnya terdapat dalam foto itu. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada tanggapan dari mereka. Malam minggu kemarin, DPR dan pemerintah sepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan PKS serta Demokrat pun menolak.
menggelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober 2020 hingga tengah malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua pihak menyetujui RUU Cipta Kerja bisa disahkan sebagai undang-undang pada rapat paripurna DPR RI selanjutnya, yakni pada Kamis 8 Oktober. RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya. Begitu kata Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Atkas yang memimpin rapat kerja. Pada rapat kerja tersebut hanya 2 fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan, yaitu fraksi PKS dan juga Demokrat. Sedangkan fraksi yang mendukung RUU Cipta Kerja, yakni fraksi PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan juga P3.